Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ar-rahimil hakim. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad, imami ahli al-hikmati, wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ukhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Alhamdulillah saat ini kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama merenung, mentadabburi tentang apa yang ada di kiri kanan kita, agar kita bisa sadar mana yang harus kita ikuti dan mana kesalahan-kesalahan kita yang harus kita sesali dan mana kebaikan yang belum kita lakukan. Dengan renungan ini menjadikan hidup kita ini bermakna. Sehingga dikatakan bahwa Qadhiyat mengatakan tafakkur sa'ati khairun min ibadatis sanati. Menghadirkan renungan yang dalam sesaat itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun tanpa menghadirkan renungan. Maka hikmah yang kami hadirkan tidak lain adalah mengajak merenung. Jangan-jangan di situ adalah kita. Yang dibahas adalah kita. Agar kita sadar kalau kita salah, segera berubah. Kalau itu sebuah kebaikan dan kalau kita menjadi ahlinya bisa bersyukur lalu ditingkatkan kebaikan tersebut. Hikmah yang ke-41 berbunyi, kesuksesan di dunia adalah ujian yang paling berat untuk sukses di akhirat. Yang tidak menyadari kesuksesan di dunia sebagai ujian, maka ia adalah yang gagal di akhirat. Karunia Allah memberikan kepada seorang kekayaan, memberikan kepada seseorang kesehatan, Allah memberikan kepada seseorang jabatan. Memang di satu sisi itu adalah karunia. Justru kadang di saat dia menganggap itu sebagai karunia saja, ia tidak sadar kalau itu ternyata ujian juga dari Allah. Kalau seorang hamba diuji dengan kefakiran, dengan cobaan sakit, begitu mudahnya dia mengadu dan mengadu kepada Allah. Ia mudah berkata ya Allah di saat diuji dengan segala kekurangan, baik materi, fisik atau kesehatan. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang diuji dengan kelebihan dia terlena. Dulu dia nggak bisa sombong karena fakir, ternyata di saat diberi oleh Allah kekayaan, saat itulah muncul kesombongan.
Di saat bodoh mah biasa-biasa saja jadi orang awam. Di saat dia mulai belajar mendapatkan ilmu ternyata dia sombong dengan ilmunya. Nah ini. Di saat dia menjadi orang biasa, Masya Allah, aman perilakunya. Tapi di saat dia diberi Allah jabatan, ternyata berubah. Masih ingat kalau sudah atau belum masalah hikmah yang pernah kami hadirkan juga bahwa kurang lebih maknanya kalau seorang hamba itu sadar sesungguhnya karunia yang Allah berikan kepada kita di dunia itu adalah ada pesan agar kita kembali kepada Allah dengan cepat, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan yang lainnya. Cuma yang menjadi masalah ada orang terlena. Kapan terlena? Di saat dia tidak menyadari kalau itu adalah ujian. Dulu di saat fakir terbatas kemaksiatannya. Tapi di saat diberi Allah kekayaan, banyak kemaksiatan yang bisa dilakukan. Dan kelas dosanya pun sudah bertingkat. Dulu dosanya dosa biasa, dosa. Tapi semakin dia kaya, dosanya semakin gede. Waktu dia fakir, kelihatannya fakir, dia hanya sekedar jualan, hasilnya pun hanya cukup untuk makan keluarga, pas-pasan saja. Tapi dia tidak pernah kenal riba. Tapi di saat kenal dunia bisnis, mulai berkembang rezekinya, ternyata malah masuk haram urusan dengan riba. Dia tidak kuat dengan ujian dia. Maka mari kita sadari bahwa ujian kesuksesan ini adalah halus, susah orang sadar. Terlena tiba-tiba dicabut nyawanya dalam keadaan dia dengan kesombongannya. Maka beruntunglah bagi orang yang diberi oleh Allah kesuksesan di dunia, kemudian dia sadar bahwasanya ini ujian dan semuanya akan ditanya nanti di akhirat. Kemudian dia berusaha untuk menjalankan amanat-amanat tentang kekayaan, tentang jabatan, tentang kesuksesan dengan benar dan baik sesuai dengan aturan Allah, maka dialah orang yang mendapatkan fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Kebaikan yang sesungguhnya bukan sekedar kaya lalu masuk neraka. Bukan menjadi sekedar kaya lalu dia akan menjadi orang yang terhinakan di akhirat, tidak, fid dunya hasanah. Di dunia mendapatkan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun mendapatkan kebaikan. Maka kami ingatkan kepada siapapun anda yang diberi oleh Allah kesuksesan dengan jabatan, misalnya ketahuilah jabatanmu adalah ujian, sekaligus itu ada pesannya dari Allah, pesan dari Allah yang artinya adalah wahai hambaku, aku beri engkau jabatan, bergegaslah engkau kepadaku. Karena dengan jabatan orang mudah untuk membuat perubahan, kebaikan, akhlak, menyebarkan kemuliaan. Yang dengan kekayaannya pun demikian, Allah panggil wahai hambaku, aku beri engkau kekayaan. Tujuannya adalah apa? Agar kita ini cepat meluncur kepada Allah dengan berbuat baik dengan kekayaan kita. Maka kami seru kepada siapapun dari hamba-hamba yang diberi oleh Allah kesuksesan, jangan nunggu runtuh dari kesuksesan di dunia. Maka di saat dengan suksesnya, inilah ayo berbuat baik. Karena apa? Di saat orang itu sukses di dunia, maka jika ingin berbuat baik, maka lebih luas manfaatnya. Si fakir yang sangat baik, subhanallah, dengan kesabarannya, dia akan menjadi ahli surga yang pangkatnya tinggi. Pun di sisi lain, dia juga ingin berderma, tapi berapa banyak yang bisa ditolong? 1-2 orang tetangganya. Tapi orang yang diberi harta melimpah yang ditolong mungkin bisa ratusan bahkan ribuan manusia umat Nabi Muhammad. Cuman permasalahannya adalah sadar atau tidak sadar. Kalau apa yang Allah berikan kepada mereka ini adalah ujian. Yang tidak sadar ujian, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Enggak sadar kalau diuji. Sehingga terlena dia. Di saat terlena, terkagetkan di saat ajalnya tiba. Dan alangkah banyaknya orang yang dikagetkan dengan ajalnya dia. Hartanya melimpah. Kalau bercerita tentang kekayaan si fulan, Masya Allah, mungkin dia orang terkaya di kampungnya, terkaya di kotanya, terkaya di Indonesia mungkin. Mungkin terkaya di dunia bahkan. Akan tapi mana yang ditinggal? Mana yang diberikan untuk Allah? Alangkah banyaknya orang yang diberi Allah kekayaan melimpah, membuat satu musola saja nggak mampu.
Tapi proyek kemaksiatan berjalan bersamanya. Membuat satu kamar untuk santri saja tidak mampu. Membelikan satu meja untuk santri nggak mampu. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Kenapa? Dia tidak sadar kalau semua kekayaan itu adalah ujian. Tapi kalau sadar itu ujian, dia ingin lulus. Dia akan menjawab dengan benar. Tujuannya agar naik kelas. Aku diberi Allah kekayaan, aku harus gunakan kekayaan aku untuk kebaikan. Aku ambil dengan benar, aku tidak boleh mencampur dengan keharaman dengan kekayaanku. Maka ketahuilah dia akan menjadi orang mulia. Yang diberi jabatan pun demikian. Siapapun dari kita. Sama ya, semua anak. Anak jangan hanya sekedar dipandang kalau itu adalah karunia dan nikmat dari Allah. Kan tapi kita harus tahu bahwasanya dia adalah amanat yang sekaligus ujian. Kita lulus enggak? Diuji dengan anak. Allah berikan pada kita anak. Tujuannya apa? Harus kita garap dengan benar. Kita kerjakan PR ini dengan benar. Kerjaan dengan benar. Kita didik yang benar. Kita hantarkan kepada kemuliaan. Selamat kita lolos. Naik pangkat. Sehingga punya anak mulia berjaya. Tapi alangkah banyaknya hamba-hamba Allah nyungsep ke jahanam gara-gara anaknya. Hanya diberi uang, tidak pernah diantarkan kepada Allah. Tidak kenal Allah dan Rasulnya. Alangkah banyaknya orang tertipu. Maka kami hadirkan hikmah ini untuk semuanya. Ayo kita sadar apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan memandang jabatan dan kekayaan. Banyak yang Allah berikan kepada kita. Kecerdasan kita, kesehatan kita, anak kita. Apapun yang Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Itu semua adalah ujian. Kalau kita tidak sadar akan kita biarkan begitu saja. Berlalu, tidak kita gunakan untuk kebaikan. Tidak bisa kita petik nanti di akhirat. Bahkan alangkah banyaknya orang yang dikagetkan dengan ajalnya. Dia belum bisa berbuat baik dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ada contoh-contoh orang sukses dengan kekayaannya. Dari para nabi, ada nabi yang sukses dengan kekayaannya. Nabi yang sekaligus seorang raja, Raja Sulaiman, nabi, Raja Daud, nabi. Bagaimana kisah Yusuf, Nabi Yusuf pun demikian. Yang bukan dari Nabi ada Abdurrahman bin Auf. Dan masih banyak. Dan hari ini pun kita menemukan hamba Allah yang diberi oleh Allah kekayaan. Akan tapi setiap dia bekerja, usaha, selalu berpikir untuk dakwah. Subhanallah. Dia adalah orang yang sadar kalau dia diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Karena yang namanya kaya ini jatah. Ada orang jungkir balik, kerja dari kecil, bangun pagi, sore, sampai lembur, tetap fakir ada kok. Ada orang kerjanya biasa-biasa saja ternyata harus kaya. Ujian. Dan ujian dari dalam bentuk kesuksesan kadang memang membuat orang terlena tidak sadar kalau itu ujian. Ayo semua koreksi diri. Tidak usah nengok orang lain. Cari apa yang Allah berikan kepada kita. Karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Sadari kalau itu ujian kita. Kita syukuri atau tidak. Kita gunakan untuk yang Allah ridhoi atau tidak. Apapun yang Allah berikan kepada kita. Banyak teramat banyak. Amat banyak kalau kita merenungi. Semua mata kita, telinga kita, lisan kita. Handphone kita gunakan untuk apa? Televisi di rumah kita. Apapun. Yang Allah berikan kepada kita itu ujian. Kita gunakan untuk apa? Dan semuanya akan ditanya. Akan ditanya. Orang fakir tidak akan ditanya tentang kekayaannya karena tidak punya kekayaan. Seorang hamba yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tidak akan masuk neraka gara-gara anak karena dia tidak punya anak. Tapi banyak orang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Kapan dia? Di saat dia tidak sadar kalau anak ini adalah ujian bagi dia. Nikmat iya, tapi harus kita sadari sebagai amanat sekaligus ujian. Kami ulang. Kesuksesan di dunia adalah ujian yang paling berat. Orang sering terlena, lupa, nggak sadar. Untuk sukses di akhirat. Yang tidak menyadari kesuksesan di dunia sebagai ujian, maka ia adalah yang gagal di akhirat. Dikagetkan oleh ajalnya, dia tidak punya kebaikan apapun. Bangunlah wahai hamba yang tertidur. Sadarlah wahai hamba yang lalai. Tentang karunia-karunia Allah, yuk kita gunakan untuk menuju kepada Allah. Yang punya jabatan, semoga mendengar yang punya jabatan Anda berbatas 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu selesai, maka jadilah 10 tahun abadi hingga masuk surga.
Jangan 10 tahun setelah itu menjadi siksa. Kekayaan yang Allah berikan kepadamu, ketahuilah akan berakhir. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, maka kita pun akan meninggal dunia. Maka sebelum ajal tiba, ayo kita kirimkan, kita hantarkan, kita transfer ke akhirat. Karena itu ujian. Orang kaya sadar dan sadar. Ayo bergabung dalam kemuliaan, jangan sampai Anda tertinggal, jangan menjadi seperti dia. Dia yang kaya raya tapi meninggal tanpa ada bekal di akhirat. Karena dunianya hanya ditinggal untuk bahan rebutan untuk anak-anaknya. Bahkan investasi nerakanya juga ada. Karena punya kemaksiatan yang dibangun dengan kekayaannya. Tapi Anda jangan seperti dia. Anda istimewa. Anda menyaksikan acara ini. Anda mendengar suara ini. Anda insya Allah ahli surga. Orang kaya ahli surga. Dan pandang kemuliaan Anda adalah akhirat, bukan dunia. Dunia adalah untuk akhirat. Semoga pesan yang bisa sampai ke hati. Sehingga tidak ada orang kaya yang mendengar suara ini kecuali menjadi orang kaya ahli surga. Tidak ada pejabat yang mendengar suara ini kecuali menjadi pejabat ahli surga. Kami mencintai Anda semuanya. Berbuat baiklah di mana saja, tidak harus dengan kami, tidak. Kami tidak punya surga lalu kami obral ke sana kemari. Kami mengajak bareng-bareng deh, saling tolong menolong menuju surga. Kami tidak punya surga. Hei Anda orang kaya, tidak harus Anda membantu pondok ini, tidak. Tapi Anda berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad dimanapun Anda berada. Yang punya jabatan, bantu. Gunakan jabatanmu untuk kebaikan. Jangan sampai terlena. Anda akan rugi. Anda akan rugi kalau terlena, Anda lupa dan tidak sadar kalau itu ujian, Anda tidak akan naik kelas. Bahkan mungkin Anda akan dikeluarkan dari kemuliaan. Kemuliaan di dunia bahkan kadang. Kemuliaan di dunia dikeluarkan sehingga masuk dalam kejahatan-kejahatan sehingga terhinakan dunia. Sebelum di akhirat sudah dihinakan. Tapi Anda insya Allah orang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ini saja yang bisa kami hadirkan, semoga ini bermanfaat untuk kami. Dan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang lulus dalam ujian. Dan semoga Allah memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya. Dan kita sadar kalau itu karunia sehingga kita bisa mensyukuri. Sehingga dengan syukur ini kita akan dapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sempit rizki dilapangkan, yang sudah sehat semakin giat dalam beribadah, yang sudah lapang rizki semakin banyak menderma. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dijauhkan daripada fitnah, kebencian, kedengkian serta dendam. Allah menjaga negeri ini, dijauhkan daripada fitnah pengadu domba. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, semua pemimpin kita, semua yang bersama kita. Allah berikan petunjuk, berikan hidayah sehingga kita semua mulia di dunia, mulia di akhirat. Panjang umur, sehat afiat semuanya. Husnul khatimah. Allah mengangkat wabah dari kita, diganti dengan rahmat dan kasih sayang. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.